Baik, perkenalkan saya Erlina Kencernahol dengan NIM 13026255001. Pada video kali ini untuk memenuhi proyek UAS dengan mata kuliah Landasan Pendidikan 2025. Baik, untuk topik pembahasan pada kali ini yaitu Sejarah Pendidikan Indonesia Sebelum Kemerdekaan, dengan subtopik pembahasan Pendidikan Indonesia pada Masa Pendidikan Islam. Dan studi kasus yang saya rangkum adalah Islam untuk Transformasi Indonesia, yaitu dengan masalah dan revitalisasi pendidikan Islam, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Vina Serafina MM dengan NIDN 0001065503. Untuk ringkasan materinya yaitu pendidikan Indonesia mengalami perkembangan panjang, dan salah satu fase terpentingnya adalah masa pendidikan Islam, yaitu periode ketika ajaran Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-13 dan membentuk sistem pendidikan yang berlangsung hingga sekarang. Yang pertama yaitu awal masuknya pendidikan Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui tiga, yaitu pedagang dari Gujarat, Arab Persia, kemudian yang kedua ada ulama serta mubalik, yang ketiga ada jaringan perdagangan di Samudra Hindia. Nah, proses masuknya Islam ini bersifat damai, yang sehingga pendidikan Islam mudah diterima oleh banyak masyarakat. Kemudian adanya kurikulum pendidikan Islam pada masa awal, yang dimana membaca dan menulis Al-Quran, fikih, tauhid, akhlak, tata sosial dan kemasyarakatan, ilmu falak, sejarah Islam, bahasa Arab, dan pendidikan Islam ini menekankan akhlak dan keteladanan, melainkan bukan hanya hafalan. Kemudian ada ketiga yaitu pendidikan Islam di Indonesia bukan sekedar lembaga keagamaan, tetapi sistem pendidikan yang membentuk peradaban bangsa dari masjid, surau, pesantren, hingga universitas Islam modern sampai yang dimana kita temui banyak sekarang. Pendidikan Islam telah berkontribusi besar dan membangun moral, budaya, dan kemajuan intelektual masyarakat Indonesia. Adapun learning.com yang bisa saya ambil yaitu setelah mempelajari materi ini, saya diharapkan mahasiswa mampu yang pertama memahami sejarah dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, mengidentifikasi lembaga pendidikan Islam tradisional seperti masjid, surau, dan pesantren, dan menjelaskan peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter dan budaya bangsa. Kemudian, menganalisis proses modernisasi pendidikan Islam hingga masa kini. Adapun studi kasus yang saya ambil yaitu Islam untuk Transformasi Indonesia, masalah dan revitalisasi pendidikan Islam. Berikut video singkatnya. Dipersembahkan oleh Pendidikan adalah kunci peradaban. Republik Indonesia dan juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada juga Profesor Dr. Wahyu Sri Gutomo. Adapun latar belakang dari video studi kasus saya yaitu yang pertama, krisis nilai dalam pendidikan Islam kontemporer. Video ini menyoroti bahwa meskipun Islam pernah menjadi basis peradaban besar, pendidikan Islam saat ini menghadapi tantangan nilai. Banyak lembaga pendidikan Islam yang belum sepenuhnya mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam tradisional menjadi relevan dengan zaman modern. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara pendidikan agama dan kebutuhan masyarakat saat ini. Yang kedua yaitu tantangan kualitas dan relevansi pendidikan. Nah, pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah sering dianggap kurang progresif dalam mengadopsi pendidikan umum dan teknologi modern. Seiring perkembangan zaman, masyarakat menuntut pendidikan Islam yang tidak hanya mengajarkan ajaran agama, tetapi juga keterampilan abad ke-21, baik literasi digital, berpikir kritis, dan inovasi. Kemudian yang ketiga ada peran pendidikan Islam dalam transformasi sosial dan peradaban. Islam memiliki sejarah panjang dalam membangun peradaban melalui ilmu, yaitu baik ilmuwan dan pemikir Islam fasih. Namun, video ini menggarisbawahi bahwa peradaban Islam di Indonesia belum dimanfaatkan secara penuh sebagai kekuatan transformasi sosial dan pembangunan bangsa. Ada kebutuhan untuk revitalisasi pendidikan Islam agar bisa kembali menjadi pilar perubahan sosial positif. Baik yang keempat yaitu kesempatan dan urgensi revitalisasi. Karena tantangan tersebut, ada urgensi untuk merevitalisasikan pendidikan Islam itu, yang dimana memperbarui kurikulum, memperkuat karakter Islam moderat, dan menyelaraskan pendidikan Islam dengan misi pembangunan nasional. Revitalisasi ini transformasi Indonesia tidak hanya secara spiritual, tetapi juga dalam contoh hal sosial, baik dalam hal ekonomi maupun budaya. Adapun teori pendukung yang saya terapkan di sini adalah yang saya membantu saya dalam mengembangkan materi yang dalam pemenuhan proyek UAS saya yaitu yang pertama, pendidikan Indonesia pada masa pendidikan Islam berkembang melalui integrasi nilai agama dan kebutuhan masyarakat. Perkembangan masa pendidikan Islam menunjukkan bahwa sistem pendidikan berperan sentral dalam membentuk struktur sosial, nilai budaya, dan karakter masyarakat. Pendidikan Islam pada periode awal hingga kontemporer dipandang sebagai fondasi penting dalam transformasi bangsa karena berperan mengintegrasikan nilai religius, moral, dan perkembangan intelektual secara seimbang. Dengan Serafina tahun 2015.
Kemudian ada pun yaitu dari pendukung saya, yaitu dengan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul fisika digital berbasis sains maupun sains lingkungan, teknologi, dan masyarakat pada materi pemanasan global yang valid untuk digunakan sebagai bahan ajar mandiri bagi siswa SMA kelas 10. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan dengan model ADIA, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Baik, ini adalah beberapa teori pendukung yang lainnya. Dari yang pertama sampai yang kelima tadi adalah teori pendukung dari Revina beserta kawan-kawan. Dan yang ke-6 sampai ke-15 saya ambil dari jurnal internet, yang dimana yang dapat membantu dari materi-materi yang saya paparkan di awal. Nah, dapat kita pahami dan dapat kita baca. Baik, adapun input masalah yang saya rangkum yaitu ada 3 poin. Pertama, mutu pendidikan Islam pesantren madrasah belum optimal dan kurang relevan dengan kebutuhan modern. Yang kedua, kurikulum pendidikan Islam belum mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang. Yang ketiga, manajemen lembaga pendidikan Islam, baik kepemimpinan dan struktur organisasi, masih bersifat tradisional dan kurang adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, adapun proses penyelesaian masalah untuk input masalah dari studi kasus saya itu untuk mengatasi mutu pendidikan ilmu pesantren madrasah belum optimal dan kurang relevan dengan kebutuhan modern, yaitu dengan menganalisis kompetensi guru, mengidentifikasi kekurangan dan dalam pedagogi, kemudian literasi digital, serta metode pembelajaran modern. Nah, penguatan literasi dan karakter dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti amanah, disiplin, dan kejujuran dalam setiap mata pembelajaran. Nah, untuk proses penyelesaian masalah yang kedua yaitu untuk mengatasi kurikulum pendidikan Islam yang belum mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang. Nah, dengan review kurikulum lama dengan menganalisis ketimpangan antara materi agama dan sains maupun teknologi. Kemudian dengan pengembangan modul STEAM Islami, yaitu materi sains dikaitkan dengan nilai-nilai tauhid, etika, dan prinsip kemaslahatan. Nah, yang ketiga yaitu untuk mengatasi manajemen lembaga pendidikan Islam masih bersifat tradisional dan kurang adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, yaitu dengan evaluasi struktur organisasi ke bawah dengan mengidentifikasi kelemahan dalam kepemimpinan, alur kerja, dan sistem administrasi. Nah, kemudian penguatan budaya kerja Islami tersebut. Nah, menanamkan nilai amanah, ihsan, kerjasama, integritas, dan pelayanan berbasis akhlak. Nah, adapun output masalah yang pertama yaitu mutu pendidikan Islam belum optimal, yang dimana guru lebih kompeten dalam pedagogi, teknologi, dan metode pembelajaran aktif. Kedua, proses pembelajaran menjadi interaktif, kreatif, dan tidak lagi monoton. Untuk output masalah kedua, kurikulum belum terintegrasi, baik agama maupun sains. Nah, itu yang pertama, terbentuk kurikulum integratif yang menghubungkan nilai agama, sains, dan kehidupan sosial. Kemudian output masalah yang ketiga yaitu dengan manajemen lembaga pendidikan masih tradisional. Nah, pertama yaitu sistem administrasi lembaga menjadi lebih rapi, cepat, dan transparan. Kemudian kepemimpinan sekolah atau pesantren lebih profesional dan visioner. Yang ketiga, budaya kerja Islami yaitu seperti amanah, ihsan, dan disiplin semakin kuat dalam seluruh aktivitas lembaga. Yang terakhir yaitu kualitas layanan pendidikan meningkat dan kepercayaan masyarakat bertambah. Kemudian ada pun feedback yang pertama yaitu dimana tadi untuk mengatasi mutu pendidikan Islam belum optimal, yaitu sebaiknya hasil pelatihan guru dievaluasi lagi secara berkala seperti supervisi kelas. Sekolah mengumpulkan umpan balik siswa mengenai kenyamanan dan efektivitas metode baru, dan seharusnya guru yang belum menunjukkan peningkatan mendapatkan pendampingan dan pelatihan lanjutan. Nah, untuk feedback kedua, untuk mengatasi kurikulum belum terintegrasi baik agama dan sains, sebaiknya guru memberikan laporan rutin mengenai implementasi kurikulum integratif. Siswa diminta memberikan opini terkait pemahaman materi dan relevansi dengan kehidupan nyata, dan seharusnya kurikulum direvisi kembali lagi jika ditemukan konten yang masih kurang relevan dan kurang integratif. Untuk feedback yang ketiga yaitu untuk mengatasi manajemen lembaga pendidikan masih tradisional, sebaiknya audit manajemen dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem digital berjalan efektif. Lembaga mengumpulkan penilaian orang tua dan masyarakat guna menilai kualitas layanan pendidikan, dan seharusnya lembaga menyusun rencana perbaikan berkelanjutan jika ditemukan hambatan dalam operasional. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan yaitu di mana pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk generasi unggul di Indonesia, namun masih menghadapi tantangan seperti mutu, kurikulum, dan manajemen. Nah, melalui peningkatan kompetensi guru, kurikulum integratif, dan manajemen modern berbasis nilai Islami, nah, maka pendidikan Islam seharusnya dapat menjadi motor transformasi sosial dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Baik, di sini ada pun daftar pustaka untuk mendukung teori studi kasus saya, yaitu saya ambil 5 jurnal dari dosen pengampu saya yaitu Dr. Insinyur Vina Serafina. Kemudian saya ambil lagi 9 dari jurnal yang lainnya. Sekian dan dari pemaparan video proyek kuliah saya. Jika ada kesalahan dan
mimik wajah yang kurang berkenan dalam hati kita semuanya mohon dimaafkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.